Iya, profesionalitas tuh. Berarti memang kalau untuk solusi itu tergantung dengan posisinya tadi ya. Di dalam bidang Wah, apa. Berarti perkataan tadi kalau dari penjelasan Mirza bisa Anda benarkan sih dari si beliau tadi itu. iya, memang harus gitu. Soalnya Iya, kan kita bayar mereka mahal. Ketika iya, kita dapat ini kenapa daerah sini bayar terus? Kayak solusi dong ya kan Anda kita bayar gitu. benar, Kita benar. bayar pajak, pajaknya buat mereka gitu. Nah, eh, ini agak mendasar sih sebenarnya. Seberapa penting sih untuk millennials ya, mungkin seumuran 2000 ke atas lah, kan kita udah 90-an nih, udah kepala berapa lah, ibarat kayak Pak Arel dan lain sebagainya ke atas itu, sebenarnya seberapa penting sih untuk orang-orang seperti milenial sekarang itu untuk terjun ke dalam organisasi? Mungkin untuk Mirzam bisa gini. Ini untuk anggotanya nih sebagai asdos. Mungkin pernah ngomong depan anggota, Anjas. kalian harus masuk organisasi nih supaya kan gini gini gini. Nah, itu sebenarnya penting sih untuk mereka Nggak, menciptakan kepribadian diri. organisasi itu penting banget ya menurut saya. Maksudnya buat generasi manapun ya, baik yang tua maupun yang muda. Sekarang kan masalahnya Hmm, hampir di setiap organisasi itu tuh punya kendala yang sama, yaitu apa? Kekurangan kader. kader, benar Kekurangan sekali. kader itu jadi masalah yang cukup sulit. Gitu karena kan pemuda sekarang, milenial sekarang tuh cenderung lebih ke dunia digital gitu, dimana Benar semuanya sekali. tuh lebih ke online, online, online. Rapat suruh offline aja males-malesan, banyak alasannya ataupun yang lainnya gitu kan. Untuk pentingnya sendiri, ya itu tadi ya udah disampaikan Mas Ferel juga ya. Salah satunya adalah decision making. Ketika pengambilan keputusan. Jadi ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah tuh otaknya tuh langsung jalan gitu. Hmm, Opsi yang mana yang akan kita pilih? Kadang itu nggak cuma opsi A atau B aja. Kadang ada C, D, E, F sampai mana gitu. Nah itu kan kalau nggak ditanamkan pada anak muda sekarang, dia kan apa namanya ibaratnya itu kayak buta map gitu, buta map untuk masa depannya. Saya harus gimana ini? Apakah selamanya kita hanya mengikuti orang tua? Mengikuti orang tua memang benar gitu kan. Cuman ketika 17 tahun ke atas itu kan kehidupan banyak yang teman-teman pilih sendiri gitu loh. Kadang orang tua ada yang mengarahkan, ada yang hanya membimbing saja gitu, atau hanya mengawasi kalau bagus lanjutkan, kalau enggak ya jangan gitu. Cuman kan tetap ya dalam pengambilan keputusan kayak kita kuliah kan berdasarkan minat gitu, nggak bisa dipaksakan gitu. Itu kan salah satu pengambilan keputusan juga gitu. Kalau kuliah cuman kuliah pulang, nggak belajar organisasi, nggak belajar bersosialisasi. Makanya kan kita sering menemui ada orang introvert, ada orang ekstrovert. Introvert dia cuma di kamar doang, nonton anime, drakor mungkin, ataupun yang lain. Ya dia akan akrab dengan dunia digitalnya ya, tanpa tahu dunia luar dan cara bersosialisasi dengan baik. Baik buruknya relatif, ya selalu ada baik buruknya di kedua sisinya. Kalau yang ekstrovert juga baik juga, bisa bersosialisasi dengan baik. Ya, minusnya mungkin kadang tuh orang kalau udah gampang berbaur dengan orang lain tuh lupa batasan dan mungkin kadang juga lupa waktu juga gitu. So asik itu kan kadang bikin orang apa namanya kayak ilfil gitu. Ini ngapain sih so asik banget gitu kan. Mana kalau ngejokes garing mungkin atau gimana itu kan ya balik lagi ke individualnya lah ya. Maksudnya ya. kan sesuaikan diri kamu ya. Jangan paksa diri kamu tuh sama kayak orang lain aja lah. Cuman ya organisasi penting banget untuk fungsinya ada planning, organizing, activating, controlling, evaluating ya itu semuanya itu fungsi-fungsi manajemen yang emang benar-benar penting itu buat POAC ya. bekal ke depannya. Ya POAC. Buku yang selalu digalakkan oleh Mas Tambusai dulu waktu iya, waktu itulah ya. Iya, benar. Waktu di keamanan. Udah lampau banget itu. POAC setiap minggu kemisan selalu dibahas terus. Wah ya itu dia karena pentingnya itu makanya selalu diulang-ulang ya karena apa namanya hal yang baik itu selalu disampaikan berulang kali supaya mengakar dalam diri kita. Makanya doktrin dari organisasi itu perlu yang baik-baik gitu. Benar. Karena terus kadang kita ngasih penanaman nilai-nilai baik selama 1000 kali, itu akan kalah ya, bisa kalah dengan penanaman hal buruk 2 atau 3 kali doang gitu. Karena itu tadi, namanya juga hal buruk itu kan dibantu setan juga. Jadi kelihatan gitu. Ya, Nah, untuk saudara Farel gitu. gimana tuh Silakan. menanggapi hal tadi itu? Aku setuju banget sih sama Bang Mirzam juga ya. Mungkin karena targetnya ini anak 2000 ke atas ya, itu salah satunya aku ya. Aku udah merasakan langsung ya, mungkin Bang Haris juga sama ya, di salah satu PP wilayah ya, kita nggak sebut di mana di situ ada 500 kurang lebih anggotanya, Hmm, tapi yang nyalonin menjadi ketua hanya satu, kok bisa gitu. Ternyata pas kita selidiki, kurangnya kaderisasi, itu paling penting banget gitu. Ternyata anak-anak di salah satu wilayah ini nih, perhimpunan pelajar Indonesia di wilayah ini,
minat untuk organisasi itu kurang gitu. Bahkan anggota yang aktif pun hanya 30 dari 500 gitu. Itu kan bisa dibilang krisis organisasi lah, itu nanti dari krisis organisasi ini akan masuk tuh ke krisis kepemimpinan, ke krisis kabinet, semuanya tuh merajalela. Jadi akhirnya apa? Akhirnya organisasi PP ini mati gitu. Dan kita udah merasakan Bang Haris ya di adalah di satu wilayah gitu yang mati gitu. Nah, eh, jadi kalau ditanya penting nggak sih organisasi itu untuk kalau abang-abang kan milenial ya, aku Gen Z gitu ya. Penting nggak sih? Penting banget jelas gitu. Karena apa? Karena yang aku rasakan sekarang nggak jauh-jauh deh dari circle kita ya, Bang Haris ya. Teman-teman tuh lebih sering di asrama, nggak keluar, nggak kenal sama temen. Padahal sosialisasi itu penting banget supaya apa? Supaya tadi kata Mas Mirzam juga kita bisa melihat dunia luar seperti apa kan. Nah, kalau misalnya di dalam terus, gimana tuh mereka bergaul? Atau kalau misalnya kita ngomongin jangka pendek aja, ketika kuliah tuh apa sih yang dipegang? Maksudnya cuma ijazah doang gitu kan? Relasi nggak ada, ilmu nggak ada, skill nggak ada. Apalagi kan sekarang ijazah tuh udah nggak terlalu penting ya. Yang dipentingin skill kan. Bagaimana skill kita nanti wawancara dengan HRD, bagaimana cara kita solving problem, decision making, semuanya itu dilatih tuh dari organisasi gitu. Kalau dari pengalaman aku juga, organisasi itu membentuk kepribadian diri banget lah. Balik lagi ke yang tadi gitu, bagaimana aku mengatur waktu, bagaimana aku ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, adab tata krama ngomongnya seperti apa, bagaimana aku ngelobi orang, bagaimana caranya aku menjual ide aku ke orang, memberikan proposal, tahu cara membuat proposal yang benar. Wah itu bener-bener banyak lah. Kalau misalnya orang-orang zaman dulu bilang ilmu jalanan itu lebih banyak daripada ilmu di dalam kelas, ya ilmu di jalanan itu salah satunya organisasi sih, platformnya gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu ya, Baik, Bang baik. Haris. Ya ini sangat menarik yang bahasan hari ini. Memang organisasi ini ada beberapa orang mungkin aku nggak pernah mendengar dia itu mengesampingkan organisasi karena dia memandang organisasi yang luas dengan satu organisasi yang waktu itu mungkin viral. Organisasi kayak gini, organisasi kayak gini, apalagi organisasi keagamaannya selalu dikaitkan dengan seperti itu. Akhirnya dia dengan egonya dia menyalahkan organisasi ini dilarang, akhirnya ya secara tidak langsung dia menimbulkan dimensi dia organisasi itu adalah organisasi yang malah akhirnya membuat kepribadian itu rusak karena ada pernah menemukan beberapa keluarga itu melarang anaknya organisasi karena ditakutkan dia salah dalam pergaulan. Nah, tapi kan kalau misalnya mereka tahu jalannya benar dan pendiriannya kuat, itu pasti tetap ada pada relnya lah, kalau bahasa kami rel. Baik teman-teman, kita masih ada waktu 20 menit ke depan untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang perihal organisasi, ciptakan kepribadian diri itu bagaimana sih, dan bagaimana pandangan-pandangan dua orang pembicara yang hebat-hebat ini masalah organisasi. Ini mungkin pertanyaan mendasar untuk kedua materi ya. Anggaplah kita akan mengajak salah satu pemuda, anggaplah kita mencari seorang kader. Tentu dia awam dalam organisasi. Nah, sebagai orang yang awam tersebut, bagaimana sih langkah kita dalam memilih organisasi yang baik dan benar? Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ini agak mendasar, tapi mungkin bisa menjadi bekal untuk teman-teman yang akhirnya ingin terjun dalam organisasi. Karena ada kadang dia ikut organisasi cuma keren nih, masuk. Karena ada pernah satu anak temukan juga, ini sempat viral di berita, organisasi tersebut mengatasnamakan paling ini. Ketika anggota dites, dia tidak hafal apa yang ada dalam organisasi tersebut. Ya itulah organisasi yang meniru ini itu sebagai mungkin macam tahu di Indonesia. Ketika anggota diuji, hafal nggak ini? Enggak. Nah jadi dia ikut-ikutan nih. Nah bagaimana cara kita sebagai seorang kader ya untuk bisa memilih organisasi yang benar itu, apa yang harus kita lakukan sih sebenarnya? Bekal apa yang harus kita punya lah ibaratnya. Mana untuk saudara Farel? Iya, kalau aku pribadi ya, dulu semenjak aku masih ini Bang, masih SMA itu, aku juga termasuk salah satu orang yang gak suka organisasi. Tapi lama-lama kok bisa sih suka organisasi? Kalau dari aku pribadi, motivasi kenapa aku ikut organisasi, pertama aku melihat satu role model, yang itu setiap omongannya itu bisa membuat aku termotivasi untuk apapun itulah. Terus dari organisasi juga aku bisa melihat
menggunakan platform organisasi, aku tuh bisa berdampak untuk banyak orang gitu. Melakukan, katakan membuat program kerja. Kalau misalnya kita menggunakan nama pribadi itu kan nggak bisa ya, karena individu. Tapi kalau misalnya organisasi, kita punya partner, punya teman, punya kabinet gitu lah ibaratnya. Nah, eh ini juga masuk nih ke salah satu apa namanya kendala kita di PPI. Bagaimana caranya kita mengkaderisasi? Yang pertama dari pemimpin udah jelas. Setiap kali yang pemimpin ini ucapkan, lakukan, itu harus bisa dicontoh dengan baik supaya apa? Supaya orang-orang yang awam ini tuh bisa tergerak hatinya gitu. Orang-orang awam kan biasanya apa ya? Apapun itu kan diserap gitu. Jadi kalau bisa gimana caranya nih orang nih bisa menyerap si pemimpin ini. Dan itu sedikit demi sedikit sudah kita lakukan lah. Setiap pemimpin ini memang benar-benar pemimpin yang menggerakkan rodanya di setiap wilayah gitu. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah eh, apa namanya edukasi mengenai organisasi kita ini seperti apa gitu, visi misi kita ke depan seperti apa, apakah sama dengan anggota-anggota yang ada di beberapa wilayah di PPI gitu misalnya kan. Jadi dari situ dari si pemimpin, dari si organisasi ini adalah dua roda penggerak utama untuk kaderisasi supaya kita bisa mencari banyak anggota-anggota baru gitu. Mungkin itu sih ya. Nanti mungkin bisa aku tambahin lagi ya dari Mas Mirzam ya. Nah, Gitu. untuk ini Rel, kalau kita sebagai orang yang awam nih, kita memutuskan, saya pengen masuk organisasi nih. Nah, bakal apa sih harus kita siapkan sebelum kita terjun ke organisasi tersebut misalkan? Karena Ya. masa pengalaman Ana nih Rel, dan Ana coba baca dan Ana temukan di lapangan itu, mereka ikut satu organisasi hanya karena ingin show up atau ingin keren-kerenan lah. Karena mungkin organisasi itu menggunakan alma mater yang keren. Tapi ketika ada orang non-organisasi tersebut bertanya tentang organisasi itu, mereka hanya angguk-angguk saja atau geleng-geleng saya tidak mengerti apa yang mereka kerjakan. Nah itu kita selayaknya seorang millennials ingin terjun ke dalam organisasi, apa sih bekal yang harus kita siapkan? Kira-kira menurut Farel gimana tuh? Oke, kalau dari aku pribadi ya, kalau untuk hal-hal seperti itu ya, eh, apa yang harus dipersiapkan untuk masuk ke organisasi lah ibaratnya gitu kan. Pertama mental, kedua keinginan yang kuat lah untuk anak-anak gitu. Karena gini Bang, aku juga merasakan pengalaman lah gitu di secara tidak langsung kan misalnya di perhimpunan pelajar Indonesia yang dari Turki nih. Banyak juga nih yang datang masuk ke sini, tetapi pas kita ajak kerjasama, skillnya kok bocah banget gitu, kayak bocah SMA aja gitu. Aku kaget juga sebenarnya, kok bisa sih organisasi sebesar ini, yang organisasi terbesar lah, mahasiswa terbesar yang ada di Turki gitu, kok anggotanya skillnya tuh kayak begini, itu kaget banget gitu aku. Nah, eh kalau kalau dari itu aku juga sebenarnya masih bingung gitu, karena itu kan di luar kendali kita ya. Cuman kalau saran untuk teman-teman, yang pertama tadi balik lagi ke mental sih, mental dan edukasi mengenai organisasi gitu. Karena aku juga bingung sebenarnya sih Bang, kalau misalnya ditanya seperti itu ya, itu kan di luar kendali kita ya. Cuma kalau untuk persiapan kembali lagi ke mental sih, mental dari pengalaman si orang ini di SMA tuh harus seperti apa karakteristiknya supaya ketika masuk ke organisasi yang lebih besar kayak katakan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Turki ini, skillnya itu bakal meningkat gitu. Kalau ini kan kayak apa ya bocah baru masuk organisasi aja gitu loh Bang, disuruh ini malah kerjanya malas-malasan lemot gitu-gitu sih kalau dari aku ya. Oke, baik. Ya, terima kasih untuk jawabannya Farel. Untuk kalau dari Saudara Mirza, bagaimana perihal Baik, pertanyaan? Mas Musai. Thank you untuk milenial ya yang mau masuk organisasi ya. Apa yang perlu disiapkan? Satu ya, pengetahuan dasar tentang organisasi yang dituju. Ya, nggak lucu misal kita mau masuk PPI ya, tapi kita nggak tahu kepanjangan PPI itu apa gitu kan. Modal gengsi doang kayaknya bagus sih PPI ini. Apa pakai ini terus dipajang sama PPI dunia yang centang biru juga kan? PPI dunia ya. Nah, kayak gitu akunnya berpuluh-puluh berkaka gitu atau mungkin udah ratusan ribu saya nggak tahu juga gitu kan. Ya pertama pengetahuan dasar, ya kedua mental, betul banget itu mental tuh perlu banget gitu ya. Karena kan di organisasi itu sebenarnya ya, ada yang mengatakan di organisasi itu adalah tempatnya sakit hati. Karena mungkin akan di hate speech oleh orang ya, tapi itu yang akan membentuk orang. Ya ini building karakter di sini. Ya membangun karakter di sini ketika di press dia tuh nggak lembek tapi malah become stronger gitu loh. Jadi lebih kuat daripada sebelumnya, lebih tertata dari sebelumnya. Terbentur akan jadi terbentuk. Katanya seperti itu. Cuman kan nyatanya di realitanya milenial itu kan banyak yang rapuh ya, dikit-dikit
perlu healing lah, dikit-dikit perlu self reward lah ataupun yang lainnya yang kita temui gitu kan. Ya itu fungsinya sebagai seniornya ya. Harusnya itu yang bener-bener membimbing banget gitu kan. Jangan sampai lepas, apalagi di organisasi kemahasiswaan. Kalau yang sering kita dengar kan adalah seleksi alam. Dia cabut, misal masuk 20, semester ini jadi 15, semester depan jadi 10. Waktu jadi pimpinan tinggal 6 orang. Nah, itu kan hal yang sering terjadi gitu. Berarti kan yang salah pengkaderannya bagaimana? Kenapa mereka bisa memiliki rasa yang tidak loyal ya terhadap organisasi ya? Mungkin kalau di bahasanya Mas Tamu saya dulu ketika main WoW apa ini? Apa harus setia? Ya gimana ya? Nah, Ya gitulah pokoknya waktu Mas Tambu saya jadi militer di daerah kampus ya. Ya, gitu. Jadi ada yang pernah bilang juga ya, kenapa sih IP itu 4? Bukan gitu, Bes. Siap. Halo Anggi. Masya Allah ya Ya, kamu. jadi ada yang tanya, kenapa sih IP itu 4 gitu? Kenapa nggak Hmm. 10? Gitu kan. Karena IPK itu kan apa namanya? skill akademik. Skill akademik ya yang kita dapat di kelas. Dan 6-nya itu adalah non akademik yang kita temui di organisasi dan juga di luar kelas. Ada yang bilang seperti itu. Jadi 4 kita dapat di kelas, 6-nya kita dapat di luar. Nah, orang yang nggak bergerak di luar ya dia dapat apa untuk bekal kehidupannya. Life skill-nya dapat apa dia. Gitu kan. Karena organisasi kan akan belajar juga. Kadang kan organisasi yang ngisi seminar atau yang lain itu kan orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang sukses lebih dulu daripada kita. Itu kan nggak sangat perlulah kita ambil ilmu-ilmunya dari mereka gitu. Walaupun cuma duduk ikut kajian pelongo-pelongo gitu ya, pasti akan ada hal yang didapat dari suatu perkumpulan tersebut gitu. Nah, terus tadi udah disinggung Mas Farel juga ya, kadang tuh yang memotivasi milenial untuk ikut organisasi adalah kayak apa namanya terkesimanya dengan seseorang gitu. Misal ketika zaman-zamannya unjuk rasa dulu, siapa yang nggak tahu Fatur ya, Fatur UGM ya, Oke. yang dia ngajinya jago, terus dia adalah presiden BEM-nya UGM. Nah, Oke. orang-orang pasti, wah ternyata BEM jago gini ya, dia bisa masuk TV, dia bisa ini, bisa ini. Akhirnya timbul ada, kayaknya ada banyak kemauan ya, misal ada yang masuk BEM cuman nebeng nama dan dapat titelnya, wah anak BEM nih gitu. Ada yang benar-benar mereka tuh pengen belajar gitu, how to be like him lah, gimana caranya jadi kayak dia gitu. Bisa jago, pinter ngomong, kan kelihatan ya orang-orang organisasi kayak Mas Ferel ini ngomongnya tertata rapi. Nggak AIU, nggak AE, apalagi Mas Tambusa ini jago banget nih. Udah banyak Aduh, ceramah di sana sini ya. karena belajar dari antum nih. Waduh. Nggak. Ya, kayak gitu ya. Jadi Mas, yang kalau misalkan milenial mau milih organisasi, satu, pilih yang dia suka. Karena kan hampir di setiap hal yang kita suka itu pasti ada organisasinya. Misal suka namanya olahraga, pasti juga ada organisasi olahraga. Misal suka debat, ya ada debat-debat. Misal suka politik, ya ada diskusi-diskusi politik. Tinggal dipilih aja gitu kan. Ketika kita ikut organisasi yang visi misinya sesuai dengan keinginan hati kita akan bersukaria di organisasinya. Hmm. Beda cerita kalau cuma ngikut temennya, desain orang tua. Saya diminta orang tua ikut ini nih, tapi saya nggak suka dan itu dipaksakan. Hal yang dipaksakan tuh sejatinya tidak baik, gitu. Oke, ini menarik ya dari penjelasan dua materi. Kalau boleh jujur, emang anak pribadi, jujur saya pribadi juga dulu orangnya tidak suka organisasi. Kalau bahasa sekarang introvert ya. Tapi pas SMP pernah ikut satu organisasi. Itu organisasi pertama yaitu anggota anti narkoba waktu itu ya. Ya cuma modal dapat kartu lah waktu itu, belum paham. Tapi memang alhamdulillah nggak menggunakan sampai sekarang ya. Makanya badannya subur. Memang kalau anda rasakan organisasi itu banyak memberikan banyak apa ya, pengaruh besar di luar kelas, entah itu dari klub yang kita ikutin, entah itu dari asrama, dari dulu di satu asrama sama Mirzam setiap kemisan dipanggil terus gara-gara anggota dan sebagainya, itu mendidik ya secara tidak langsung ya. Jadi memang kalau menurut kami itu pun saya rasa teman-teman juga setuju bahwa organisasi itu memiliki peran penting dalam kehidupan kita secara tidak langsung tanpa kita sadari. Nah, sebelum terakhir mungkin ada satu pertanyaan yang ya ini gak jauh-jauh dari organisasi, fanatisme ya, fanatik. Kadang ada orang itu dia saking cintanya terhadap organisasi, non organisasi itu dianggap salah. Dan ini banyak kita temukan.
lagi-lagi Anda sempat juga waktu itu ketemu juga ya masalah pemuda atau organisasi yang mengatakan dia paling ini, paling itu, tapi di balik itu semua malah dia yang melanggar. Jadi orang yang di luar dia dianggapnya salah, fanatik. Nah, ini menurut kalian sendiri fanatik ini seharusnya bagaimana sih? Apa penting dalam organisasi kita harus fanatik agar tercapai tujuan tadi atau bagaimana seharusnya kita dalam berorganisasi? Mungkin bisa dari saudara Mirzam. Fanatik ya, fanatik itu kan cenderung ke arah berlebih-lebihan, apa melebih-lebihkan atau berlebihan ya. Baik lagi ya, gampangnya yang berlebihan itu nggak baik. Contoh ya kita di lingkup kuliah aja ya, yang gampang. Misal ada orang fanatik dengan unit kegiatan mahasiswanya, dia anak teater mungkin, dia anak teater. Notabene ya, anak teater itu lebih banyak yang terlambat wisudanya. Mungkin ya, mungkin gitu. Karena ketika ditanya alasannya apa, saya masih sibuk di UKM, produksi film lah, atau mungkin pementasan, ataupun yang lain gitu. Itu kan baik lagi tuh hal yang salah. Organisasi kan mengajari gimana caranya kita itu menjalankan suatu organisasi sesuai dengan visi misinya. Ketika visi misi udah sampai, alhamdulillah. Tapi kan orang juga punya visi misi. Maksudnya kamu kan duluan masuk kuliah daripada masuk ke Oke, oke, organisasi itu oke, gitu. oke. Jadi kan visi misi kuliah itu kan buat lulus, buat belajar sampai satu beres gitu kan, dapat gelar nanti bonusnya. Nah beda cerita, salah satu visinya itu, misinya ya bisa dicapai dengan salah satunya penunjangnya ada di organisasi-organisasi ataupun yang lainnya gitu. Jika yang dibahas oleh Mas Tamusa itu adalah organisasi fanatik ya, yang sampai menyalahkan organisasi lain gitu karena gimana ya? Merasa Jadi paling kan lah, ya katakan. iya merasa paling iya ya, biasanya itu kan yang aduh gimana ya, nggak baik kayaknya kalau nyebut nama atau Ya, apa gitu, saya nggak berani mencontohkan ya. Kita anggap saja organisasi A. Saya ada di organisasi A. Kita punya sudut pandang yang berbeda dengan oke. organisasi B gitu. Terus saya menyalahkan organisasi B. B ngapain pandanganmu kayak gitu? Yang benar tuh kayak gini gitu loh. Nah, itu balik lagi. Apa namanya? Orang itu kan punya pandangan berbeda. Begitupun organisasinya. Gitu. Maksudnya kan kita sepakat contoh yang aman nih, contoh yang aman. Oke. Itu adalah ada organisasi Islam yang menentukan satu Ramadan dengan hisab, penghitungan. Ada juga yang menentukan satu Ramadan dengan nonton bulan, ru'yah hilal gitu kan. Dari lalu. Keduanya kan sama-sama benar gitu kan. Cuman kadang kan ada yang berbeda. Ketika yang hisab itu kan udah pasti, misal dari sekarang pun kita tahu satu Syawal besok kapan gitu. Cuman organisasi yang lain mandang bulan gitu. Ketika udah nampak ya berarti besok tanggal satu. Kalau belum ya udah berarti besoknya gitu. Nah, yang perlu kita lakukan apa? Ya apa ya kalau kita bungkam fanatiknya ya jangan gitu karena dia kan aktivis suatu organisasi. Cuman ya perlu kita pahamkan saja bahwasannya kita perlu menghargai orang lain. Organisasi Hargai lain orang itu lain. juga organisasi lain itu kan juga perlu dihormati. Mereka kan bisa berdiri itu nggak cuman modal ayo kita buat organisasi kan tidak. Kan mereka kan juga diakui oleh negara, ada apa namanya? Ya ada strukturnya yang diakui oleh negara juga gitu. Ketika perbedaan sudut pandang itu hal yang biasa. Gitu. Makanya ada yang ya gitu tadi yang gampangannya ada satu Ramadan, ada yang di hari ini, ada yang hari besoknya, ataupun yang lainnya gitu. Jadi ketika ada yang misal Mas Haris, Mas Tambusa ya, Mas Tambusa itu anggotanya ada yang ini apa namanya ngotot-ngotot. Udahlah, asrama paling baik itu asrama kita, yang lain itu nggak usah gitu. Jadi pahamkan gitu. Kadang kan orang kan ada yang pandangannya saking cintanya dengan organisasi dia dibutakan oleh keadaan bahwasannya tuh nggak ada yang sempurna di dunia ini tuh nggak ada yang sempurna gitu jadi percuma kita taasub ya atau mungkin fanatik dengan suatu hal dan melupakan hal yang lain gitu kan fanatik tuh biasanya udah saya suka ini ya udah ini aja yang lain tuh pasti salah perlu Hmm. dipahamkan perlu di gitu. Nah, untuk saudara Farel gimana nih? Masalah fanatikisme ini. Ya, Selamat Mas Arki kalau ya thank you. kalau dari aku, Bang, pada dasarnya kan seluruh manusia itu selalu merasa dirinya benar, itu udah pasti kan. Apalagi Hmm. organisasi, gabungan dari manusia-manusia yang artinya organisasi itu kan kumpulan dari manusia-manusia yang sepakat bahwasanya organisasi ini memiliki tujuan yang sama lah gitu kan. Oke. Nah, apalagi gabungan dari orang-orang yang merasa dirinya benar, terus apa namanya digabung menjadi organisasi, akhirnya jatuh ke ranah fanatik gitu. Nah, kalau aku pribadi sih
aku nggak terlalu ambil pusing ya dengan fanatik. Silakan mereka menyalahkan kita, silakan mereka apa namanya bilang dia lebih baik daripada kita, apapun itu, karena kita nggak bisa ngubah mereka, itu udah di luar anak kita kan. Apalagi itu memang udah haknya, apa, udah hakikatnya manusia lah merasa dirinya itu benar gitu. Itu di luar kendali dari situ. Nah, kalau dari aku pribadi ya, gimana cara nanggapin orang-orang fanatik seperti itu? Ya sudah, lakukan apa yang mereka lakukan apa yang kita lakukan gitu. Tapi kalau misalnya mereka mengkritik kita sudah lebih dari batas, sudah merepotkan kita, baru tuh kita bersikap. Gimana cara bersikapnya? Pakai adab lah. Balik lagi kan adab organisasi, bagaimana kita apa namanya? Ya pakai dengan mental kita lah, kita menyikapinya dengan mental kita, pengalaman kita yang beradab gitu. Jangan juga kita sama-sama fanatik. Kalau misalnya fanatik ketemu fanatik tuh, ya orang bilang negatif ketemu negatif, positif itu di matematika doang. Tapi kalau misalnya secara kenyataan ya, kalau misalnya negatif ketemu negatif, chaos jadinya jatuhnya gitu kan. Organisasi saling mengklaim itu, nggak jauh-jauh dari Turki lah. Kalau di Turki kan salah satu ya jamaah-jamaah kayak gitulah, jamaah-jamaah di Turki kan selalu mengklaim ini organisasi ini benar, ini organisasi ini yang benar, ini yang salah, gini. Ya udah, silakan apa kata mereka. Cuman sebagai orang awam, kita harus bisa menyaring lah apa namanya dari semua organisasi ini yang kita pandang gitu. Jadi nggak usah terlalu diambil pusing. Intinya kita bisa menyaring aja lah mana yang menjadi satu visi misi kita. Kalau misalnya ada yang fanatik, silakan fanatik. Kalau lo mau gabung juga silakan mau gabung. Mungkin memang sudah fanatik kayak kalian gitu. Kalau di Turki itu mungkin buat Mas Mirzam juga ya, di sini kan apa namanya terkenal banget lah sama fanatik Ataturk gitu ya. Itu saya pribadi ada tuh di kuliah tuh klubnya. Itu tuh klub tuh bener-bener membela yang namanya hak-hak sekularisme lah gitu-gitu. Nah, itu fanatiknya luar biasa, gila tuh, sampai si presiden setiap kali memberikan apa namanya pernyataan tuh pasti petisi mulu tuh tiap hari di kampus itu kan. Itu silahkan hak mereka gitu. Hakikat demokrasi juga kan memberikan kebebasan orang berpendapat ya. Cuman kita sebagai orang awam ya nanggapinya dengan baik aja gitu. Bisa menyaring lah mana yang bagus, mana yang buruk gitu. Gitu aja sih paling bang. Oke, ini terima kasih ya. Untuk fanatik itu bagi teman-teman organisasi di sana, di satu negara, ya, jangan sampai fanatikmu itu menghancurkan orang lain. Silakan terima perbedaan, karena dari perbedaan itu akan menghasilkan satu tujuan yang baik. Ya, jadi tampung perbedaan, jadikan satu kelebihan, jalankan. Jangan malah merusak perbedaan tersebut. Nah, ini ada 2 pertanyaan terakhir sebelum kita tutup mungkin. Dari Anggi, sebuah organisasi tentunya memiliki sebuah ideologi yang menjadi orientasi arah gerak organisasi. Bagaimana kondisi apabila kader berpolitik namun belum mampu meresapi organisasi? Nah, mungkin dia belum nyampe kepada visi misi organisasi tersebut. Itu yang pertama. Dan seberapa penting peranan stratak politik dalam upaya tercapainya ideologi? Mungkin dari Farel bisa dimulai. Mungkin dari Mas Mirzam ya. Aku masih awam nih masalah politik ini ya. Oke, mungkin sebagai asdos sudah menemukan ideologi kemudian politik ini kan tidak hanya politik dari partai, bahkan dalam dunia pendidikan pun ada politik seperti kita ketahui ya. Nah, mungkin antum lebih berpengalaman nih, kayaknya juga belum nemu seperti hal ini sih, kurang lah dibandingkan. Baik. Oke, saya baca lagi ya. Sebuah organisasi tentunya memiliki sebuah ideologi yang menjadi orientasi arah gerak organisasi. Bagaimana kondisi apabila kader berpolitik namun belum mampu meresapi organisasi? Kader berpolitik, ini politik ke arah mana ini? Kalau misalkan ke arah partai politik, lebih baik kita singkirkan ininya. Karena biasanya ketika mahasiswa itu mulai terjun di partai politik, dia itu akan difungsikan ketika dia lebih ngerti partai politiknya daripada organisasinya. Itu jadi ya beberapa kali saya dengar teman-teman saya yang dulu di BEM itu ya dia join kayak partainya Mas Giring Niji itu ya, ataupun yang lainnya gitu. Itu jadi ketika dia ditawari, kamu bisa ngibarin bendera ini atau apa namanya spanduk ini di kampus, saya kasih uang. Nanti mahasiswa kan ketika dikasih uang kan pasti senang gitu. Jadi kan adanya penyusup sebenarnya dari internal kita sendiri gitu. Makanya ketika kita di dalam satu organisasi dan mencium bangkai, ya segera kita cari bangkainya, kita
kita bina dulu, ya kita bina dulu. Karena kan di sini kan kasusnya dia tahu politik tapi nggak tahu organisasinya sendiri, gitu kan. Hmm. Ya, nanti bisa jadi dia malah jadi pedang bermata dua. Ya kitanya bisa sakit ya karena misal dia menusuk kita dengan apa namanya ilmu politiknya dia. Karena kan politik nggak selalu tentang partai politik. Ada Hmm. juga politik itu adalah tentang pencarian tempat strategis. Misalnya untuk mengambil posisi presiden di BEM universitas. Nah, itu kan ketika dia jago di situ atau dia aktif di diskusi eksternal kampus, itu gerakannya itu malah lebih berbahaya gitu daripada orang yang sering ikut kajian dalam kampus gitu. Hmm. Karena kan faktor eksternal itu benar-benar ini lah, maksudnya gerakan apa ya namanya organisasi apa Anggi namanya Anggi? Saya nggak tahu organisasi apa ya, jadi itu pembebasan. Ada namanya organisasi pembebasan. Itu bacaannya pasti bacaan berat dan ilmu filsafat itu bagus sehingga dia itu berpikir kritisnya tuh lebih liar bahasanya, lebih liar daripada mahasiswa umum gitu. Jadi itu lebih berbahaya daripada orang yang rajin di organisasi gitu. Ketika dia sendiri bakal organisasinya kurang kuat gitu. Dan seberapa penting peranan strata politik dalam upaya tercapainya ideologi. Peranan strata politik ya, mestinya untuk ideologi organisasi sendiri ya cukup penting ya, karena ilmu politik itu ilmu politik bukan mata kuliah ya, tapi ilmu politik dalam ranah mahasiswa itu ya penting banget gitu. Maksudnya dalam pencapaian ideologi organisasi itu kan nggak bisa dilaksanakan oleh satu orang doang gitu. Sebenarnya kan kita mengajak orang lain buat mengerjakan hal sesuatu itu bisa dibilang sebagai ilmu politik gitu. Dalam kita mencari kerjasama ataupun networking keluar itu kan modelan dari ilmu-ilmu politik juga gitu. Jadi ya penting apa enggak ya penting gitu. Cuman ya itu, maksudnya orang yang kayak gitu tuh seperti pedang bermata dua gitu. Kadang bisa berguna buat kita, kadang malah berbahaya buat kita juga gitu. Pinter-pinternya ketuanya aja lah kalau punya anggota seperti itu. Kadang tuh anggota seperti itu dibenci oleh anggota yang lain. Karena biasanya orang yang banyak baca buku filsafat, dia itu ngomongnya panjang lebar kali tinggi. Kayak Anggi. Anda itu adalah mahasiswa yang seperti itu. Cuman nggak apa-apa Anggi. Mau gimana pun kamu mahasiswa yang baik. Dia itu adalah mahasiswa Ngawi, dia di Universitas Borneo Utara kan kalau nggak salah. Dia itu di Kalimantan. Itu ya, Anggi, salam buat teman-teman. Thank you udah mampir Anggi. Tuh, Oke, jadi terima saya monggo kasih. Mas Manel. Iya. Mungkin ada pengalaman di PPI mungkin melihat hal seperti ini. Kalau di PPI, alhamdulillah nggak ada kayak gitu-gitu. Enggak, aku nggak tahu ya. Mungkin ada atau enggak. Hmm. Masalah politik aku kesampingkan lah. Karena aku kan di bagian bisnis ya. Kalau ke bisnis itu lebih tepatnya bagaimana cara kita membuat suatu company gitu kan. Jadi pada dasarnya berfokus kepada yang namanya ideologi. Ideologi itu kan gagasan ya, gagasan yang ideal yang kita sepakati gitu untuk menjadi pedoman dari organisasi ini gitu. Ya. Kalau dari pandangan aku sendiri, tadi itu pertanyaan ini ya, fungsi ideologi di organisasi gitu ya, mungkin ya, Bang Aris ya. Jadi tentang ini, Rel, kayak misalnya ada satu seorang kader, tapi dia belum mampu meresapi apa ya, tentang apa sih visi misi di organisasi tersebut, sebenarnya bagaimana ideologi tersebut. Nah, terus yang kedua, seberapa penting strata politik dalam upaya tercapainya ideologi tersebut. Tujuan tadi itu bagaimana sih pentingnya strata, ini susunan-susunan order politik. Oke, ya udah, aku izin jawab ya, karena aku masih awam juga ya masalah kayak gini. Ya. Kalau dari aku pribadi sih untuk masalah ideologi itu kita sepakat lah kalau di PPI kan sama-sama di misalnya di PPI aku Departemen Bisnis Kemitraan bagaimana cara kita memberdayakan sumber daya manusia Perhimpunan Pelajar Indonesia ini supaya mereka tuh bisa berbisnis gitu-gitu. Pedomannya seperti itu. Nah, bagaimana cara meresapinya? Aku membuat suatu program-program yang berpatok lah ke yang namanya ideologi tadilah untuk memperdaya gitu. Nah, terakhirlah di departemen aku itu ada yang namanya inkubator bisnis. Itu inkubator diaspora pertama yang terlahir gitu, yang terpatok kepada ideologinya. Bener gak ya jawabannya kayak gitu ya? Aku masih agak bingung sebenarnya sih untuk pertanyaannya, berat banget Bang. Aduh, aku anak ekonomi ya. Mohon Ya maaf. itu yang saya bilang.
Ya, kayak Yang gini mahasiswa, dia tuh anak HMI, himpunan hmm, mahasiswa Muslim himpunan Indonesia. mahasiswa Indonesia ya. Ya, himpunan Muslim mahasiswa Indonesia. Islam Indonesia, ya gitulah. oh pantesan. Gitu. Insya Soalnya Allah aku terima kasih untuk pertanyaan sulit tadi ya. cukup membuka. Membuka banget bang, Mm-mm. sangat. Untuk kalau masalah ditanyakan seberapa penting tadi struktur dan sebagainya itu dalam organisasi, tentu yang namanya satu organisasi dan berpolitik tentu pasti ingin satu tujuan yang mereka buat tercapai. Maka kalau bahasa sederhana aja lah, sederhananya mereka harus bahu membahu demi satu tujuan yang sudah direncanakan agar goalsnya sampai. Berarti tentu penting. Dan bagaimana ketika ada orang yang tidak paham dengan organisasi, tentu sebagai ketua atau sebagai orang-orang yang di dalam sana, apalagi dia kader ya, tentu kita harus membinanya dengan cara baik. Kalau bahasa kita dulu mungkin ping sewu ya, selalu diungkapkan, disampaikan, diingatkan agar dia tetap jalan pada hitonya. Karena kalau dia sudah melenceng, akan terjadi kalau bahasanya itu organisasi pun akan terseret. Maka hal itu supaya hal itu tidak terjadi, ya kita bina. Kan pasti di setiap organisasi ada yang namanya pengkaderan. Nah itu dari situ kita perbaiki. Entah itu dari organisasi kadernya sendiri atau dari si yang akan dikader, semuanya harus diperbaiki. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir dari Iqbal Nur, apa perbedaan organisasi dan komunitas? Nah, mungkin dari Farel bisa menanggapi ini. Apakah sama organisasi dengan ini? Ya, ini aku berdasarkan pengalaman aja ya. Aku nggak bisa pakai bahasa-bahasa kayak tadi lah, berat banget gitu. Kalau dari pengalaman gini, aku sempat ditentang juga gitu. Kalau organisasi, aku dari PPI ini aku akan membuat komunitas orang-orang para pecinta bisnis, investasi, dan karir gitu kan. Sempat ditantang. Itu kalau mereka tiba-tiba besar, terus bisa mengalahkan kita gimana? Mereka takut gitu. Saya bilang perbedaan organisasi dan komunitas itu, kalau komunitas itu lebih tepatnya kumpulan orang-orang aja sih, kumpulan orang-orang yang memiliki satu pemikiran gitu. Kalau organisasi kan yang memiliki visi gitu, yang sama-sama bergerak maju. Kalau komunitas ya udah seputar komunitas aja. Orang-orang yang suka dengan bisnis silakan kumpul dengan orang yang suka bisnis. Udah bukadar ya fair gitu. Cek kan jadinya. Ya kayak gitu. Nah kalau kalau misalnya mereka takut gitu kan, kalau misalnya komunitas ini lebih besar dari PPI gimana? Loh nggak bakal gitu, justru mereka ini yang akan menjadi penggeraknya dari PPI gitu. Lebih banyak kaderisasinya mungkin kan. Kalau komunitas itu kita yang sepengalaman aku ya, komunitas itu ya cuman orang-orang yang tadi aku bilang kumpul-kumpul aja, suka-suka ini aja, yang diplatformkan menjadi komunitas gitu, yang lahirlah komunitas bisnis yang ada di PPI ya Turki gitu. Nah, kalau organisasi seperti apa? Organisasi itu ya seperti eh, memang sama sih, orang-orang yang memiliki satu visi, satu tujuan. Cuman bedanya mereka ini bergerak maju gitu. Begitu sih dari pengalaman aku ya. Aku kurang Oke, bisa menjelaskan detail juga ya, Bang. Mungkin mungkin Mas bisa Mirzam ya lebih ditambahkan berpengalaman. sama Bung Mirzam Arki Ahmadi. Ini Iqbal Nur ya. Iqbal Nur dia itu adalah dosen Universitas Muhammadiyah Semarang kalau nggak salah. Halo, Mas Iqbal Indigo ya panggilannya. Oke, Mas Iqbal. Pak Iqbal ini Pak jawabannya tuh kalau misalkan organisasi dan komunitas ya tadi gambaran mudahnya sudah disampaikan oleh Mas Farel juga bahwa organisasi seperti yang kita ketahui punya visi misi, komunitas bagaimana? Tadi juga dijawab juga betul juga ya, komunitas tuh hanya sekedar orang yang memiliki hobi sama mungkin ataupun yang lainnya gitu. Tapi terkadang tuh di dalam komunitas ada organisasinya juga. Misal kita ada di komunitas sepeda Solo gitu, komunitas sepeda Solo. Nah, suatu ketika dilihat-lihat komunitasnya makin lama makin gede gitu. Makin banyak orang yang sepeda, makin banyak orang yang ikut sepeda bareng dari Solo ke Jogja mungkin atau kemana gitu kan. Nah, itu kan masih selalu pasti akan ada orang yang berpikir kayaknya kita perlu koordinator deh. Nah, koordinator gitu. Setidaknya komunitas itu punya koordinator gitu. Maksudnya ketika diajak kolaborasi dengan komunitas yang lain, misal sepeda Solo diajak kolaps bareng sepeda Jogja gitu. Kan selalu ada narah hubungnya gitu. Nah, dari situ mungkin akan terbentuk organisasi juga gitu. Bedanya organisasi ini tuh tidak begitu memiliki visi misi ya. Visi misi kan yang penting mereka goes bareng gitu. Jadi komunitas itu sifatnya lebih santai gitu karena itu lahir
dari hobi atau mungkin dari pekerjaannya atau gimana gitu. Cuman kalau organisasi kan jelas ya, organisasi ini diciptakan karena atas dasar ini, visi misinya ini. Kalau tertarik ya silakan ikut, kalau enggak ya organisasi yang lain gitu. Kalau komunitas kan benar-benar misal kita kerja sebagai mahasiswa, ya PPI kan sebenarnya komunitas cuma jadi organisasi juga gitu, karena perlu ada pengelolanya juga, karena nanti akan ada suratnya juga dan lain-lain gitu. Ada juga komunitas apa namanya? Apa yang lain yang mudah ya? Yang misal komunitas mobil ya, mobil sport gitu. Ya mereka kan organisasinya kayaknya sih nggak ada ya, tapi kan selalu ada narahubungnya. Misal, Oke, mobil mobil sport Solo, kita ini yuk apa namanya? touring. Kopdar bareng sama Jogja, biar kelihatan banyak. Misal Pajero mungkin. Cuman ya nggak ada wiu-wiunya ya, karena yang ada wiu-wiunya cuma dipakai oleh Ya, oke. pejabat. Oke. Iya gitu. Mungkin Gitu. aku tambahin Jadi dikit ya, Bang. kayak gitulah beda. Oke. Oh ya boleh boleh Mungkin boleh kalau boleh. kalau organisasi itu mungkin lebih ini ya berarti ya, lebih kayak sistematis gitu kan, terpimpin, Iya terkendali iya gitu ya. Kalau Iya. komunitas itu nggak ada lah, nggak ada yang kayak gitu. Kita cuma nggak kumpul ada aja nggak ada gitu. nggak ada nggak ada. Mungkin kurang lebih kayak Iya. gitu ya. Baik, ini Kayak gitu. Jadi baik, ini terima kasih banget nih untuk bekal-bekal ilmunya. Ini terakhir sebelum kita tutup karena sudah lebih dari 13 menit. Mungkin ada closing statement dari Mirzam dan dari Saudara Farel. Mungkin dipersilakan pada Ustadz Mirzam, al-waktu ya. waktu iya. Baik, untuk closing statement pada materi ini organisasi ciptakan pada bela diri. Ya. Semua orang tuh berhak gagal gitu. Cuman tuh semua orang juga perlu bangkit gitu. Jangan sampai itu teman-teman ngerasa salah dalam memilih. Maksudnya kalau yang salah ya udah salah, perbaiki ke depannya gitu. Jangan stuck terjebak oleh masa lalu. Thank you. Masya Allah. Move on. Tuh, bahasa mudanya move on. Move on. Oke, untuk Farel, Nggak apa-apa. gimana nih? Ya karena aku masih awam ya, Bang, closing statement aku perbanyak mendengar, perbanyak belajar, terus selalu kosongkan gelas di antara orang-orang yang sedang berbicara dengan kalian gitu sih. Kayak sekarang kan aku mendengar Bang Haris, Bang Mirzam ya. Aku lebih senang mendengar sih dibandingkan aku ngasih ngomong gitu. Karena aku kalau ngomong masih nggak ngaco gitu, Bang. Paling gitu aja ya. Ya, nanti Terima kasih kembali banyak. juga kalau ketemu Mirzam nih, gelas sana kosong banyak lagi 10 Anda siapin. Karena banyak ilmu gelas apa. Belum dari Enggak. ada satu asrama Tasinya tuh, Sultan ini banyak sekali ini. udah dari kami di asrama udah kelihatan memang beliau ini motivator asrama yang handal. Oke, asrama kami sering Kesayangan anggota ya. Kesayangan anggota. pengen anggota. Masya Allah nih, terima kasih banyak untuk pembicara hari ini. Thank you. Saudara Mirzam, Saudara Farel atas waktunya. Banyak Thank bekal you. ilmu yang disampaikan masalah organisasi, ciptakan kepribadian diri. Insya Allah kedepannya mungkin kita bisa collab lagi, bisa join lagi di satu acara yang besar mungkin, dan doakan juga Amin. yuk sharing ini bisa berkembang. Memang targetannya sharing ini akan seperti ACT dan sebagainya, bisa berbagi dari satu organisasi. Itu rencana besarnya seperti itu. Jadi mohon doanya. Amin. Ini sudah yang ke-24. Insya Allah nanti sebelum Ramadan ada ke-25 dan akan roha sebentar istirahat sampai menemukan pembicara lagi. Mungkin itu yang Anda dapat sampaikan dan teman-teman dari pemateri sampaikan. Untuk para viewers yang sudah hadir, terima kasih banyak sudah setia nonton kami, dengerin semua yang kami sampaikan. Satu pesan saya pribadi, ini sifatnya sharing session. Kalau ada kurang itu wajar, kalau ada kelebihan silakan diambil. Dan jika ada hal yang tidak sesuai dengan antum, tolong untuk ditabayun atau diklarifikasi. Jangan dikit-dikit karena sosial media, upload sana, upload sini, menjatuhkan sana, menjatuhkan sini. Jangan seperti itu. Jangan report IG saya. Apa? IG saya jangan di-report ya. Saya baik-baik, tolong viewers. Saya jangan di-report. Tuh, jangan juga IG-nya masih 1.200. Gak tahu gimana gara ngomong organisasi tadi. Intinya kita saling support, saling bantu. Ya, insya Allah generasi akan lebih baik lagi. Ya, seperti itu. Amin. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Kita mohon pamit nih ya. Ana izin, insya Allah ini akan Ana upload di Instagram, kemudian insya Allah akan share di YouTube juga. Semoga menjadi amal jariah buat antum-antum, buat Farel, buat Mirzam. Amin. Pamit undur, mohon maaf dan terima kasih banyak atas waktunya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Farel, Supron, Bang Mirzam, Bang Haris.